Nah, ini nampak slide-nya, Yanda, Muhammad Andre? Udah, Bu, udah. Oke ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-7 ini terakhir untuk UTS ya. Persamaan diferensial linear ORDE. Yang terakhir itu persamaan diferensial ORDE 2. Nah, kalau ORDE 3, ORDE 4, ORDE 5 seterusnya itu tidak mungkin dibuat ORDE 3, ORDE 4 gitu. Ada ya. Jadi sampai ORDE 2 aja. Selebihnya ditulis dengan ORDN. Ya. Nanti kita lihat contoh, ada beberapa yang buat di situ. Sama diferensial linear homogen ORDN dengan koefisien konstan. Nah, kita ambil yang ini sebenarnya penyelesaiannya ada beberapa ya. Jadi ada pakai koefisien konstan, ada pemisah variabel, nah, banyak ya. Ada pakai Wronski, tapi nggak saya sampai ke situ. Kita pakai koefisien konstan saja. Nah, persamaan diferensial linear homogen ORDN dengan koefisien konstan. Ini sebentar ya. Bentar dulu, Ibu keluarkan dulu. Iya, ada. Oke. Iya. Nah, tadi kita sampai di mana ini? Ini ya, koefisien konstan. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya, dari AN, Y pangkat N. N-nya ini turunannya. Maksudnya kalau dia orde ketiga, nanti ada 3 aksen di sini. Nah, N-nya juga 3, Dedek. Jadi A3, Y diferensial ketiga atau orde 3, terus ditambah A2, Y diferensial orde 2 ya, pangkat 2. Bukan pangkat dia, apa ya? Seperti ini dia, ya. Kalau ditulis ini, misalnya Y triple aksen. Nah, seperti ini, ya. Nah, 3. Atau kalau di orde 2 kan dia pakai 2 aksen. Kalau dia turunan 1 kan pakai 1 aksen gitu, ya. Jadi ini N-nya ini enggak pangkat, tapi diferensial ke orde berapa dia. Nah, jika Y1, Y2 sampai Yn adalah penyelesaian khusus PD linear homogen, jadi penyelesaiannya ya, maka kombinasi linearnya juga penyelesaian diferensial linear homogen. Ditulis K1Y1, K2Y2 sampai KN-YN. Atau sigma KI-YI, I-nya jalan dari 1 sampai N. Nah, K itu apa? K itu berupa angka atau konstanta. Ada deh kalau ada belajar aljabar linear, nah, ada nanti di vektor ya, kombinasi linear namanya. Berasa belum ya? Kalau aljabar linear belum ya? Sudah pernah atau belum? Berasa belum, karena yang aktif aja dia di semester 4. Kalau RSK kapan ada aljabar linear? Belum ada ya? Aljabar. Ada belajar aljabar linear? Belum ya? Ibu rasa di semester 4 atau semester 3 mungkin baru ada. Ada? Iya, belum ya? Nah, belum ada. Iya, harusnya belajar ini dulu ya. Ada kombinasi linear namanya. Nah, dia urusannya ke vektor nanti kalau dia aljabar linear. Tapi bentuknya kombin itu seperti ini, kombin ya, kombinasi linear. Nah,
Penyelesaian PD linear homogen ordn dengan substitusi Y sama dengan E pangkat R kali S. Nah, ya, didapatkan persamaan karakteristik. Nah, jadi setelah bentuk umum diferensial seperti ini kita ubah, kita cari kombinasi linearnya dengan penyelesaian dan konstanta, ya. Kemudian kita dapatkan persamaan karakteristiknya. Nah, nanti bisa difaktorkan jadi seperti ini. R kali R kurang R1 kali R kurang R2 seterusnya. Dari persamaan karakteristik yang tadi. Gitu. Nah, kenapa nggak muncul? Nah, akar-akar persamaan karakteristik yang diperoleh tadi dapat bernilai sama, Adik-adik, atau rangkap. Jangankan itu ya, persamaan kuadrat saja kan akar-akarnya bisa sama kan, Adik-adik. Contohnya ini. Y kuadrat kurang 9 misalnya. Nah, ya. Y kuadrat kurang 9. Nah, ini Y tambah 3 dan Y kurang 3. Satunya itu minus 3 dan plus 3. Itu yang hampir mirip. Tapi kalau dia sama kan bisa saja. Misalnya Y tambah 3 kuadrat. Kuadrat ya. Enggak susah. Sama dengan, gue heran kok asal masuk di RSK. Ini mouse-nya nggak bagus. Di kelas lain nggak seperti ini loh Adik mouse-nya. Nggak nurut. Nggak tahu entah kenapa. Minus 3. Ya kan? Nah, dikuadratin. Nah, kalau ini persamaannya Ibu jabarkan, jadinya kan Y pangkat 2 ditambah 6Y, ya kan? Ditambah 9, gitu. Nah, sama dengan 0 misalnya. Kan agak sudah diganti. Sama dengan 0. Nah, maka saya buat sini lah. Y kuadrat ditambah 6Y tambah 9 ya. Sama dengan 0. Nah, ini kan kalau kita faktorkan kan Y tambah 3 dikali Y tambah 3. Kan gitu. Nah, artinya akar-akarnya itu Y1-nya minus 3, Y2-nya juga minus 3. Gitu. Akar kembar ya. Tapi kalau dia di PD linear namanya akar rangkap atau multiplicity. Nah, gitu. Kalau di persamaan kuadrat dia akar kembar. Kalau di sini akar rangkap. Sama halnya maksudnya. Nah, kasus pertama, jika akar rangkapnya adalah bilangan real tahu ya, Dede. Di matematika 1 itu harus ada sebenarnya. Bilangan real nanti ada bagannya itu. Bilangan real dibagi 2, ada bilangan rasional, ada irasional. Nanti yang rasional dibagi lagi, ada bilangan bulat, ada bilangan apa itu? Cacah ya, bilangan genap, bilangan ganjil dan sebagainya. Nah, bilangan bulat sendiri dibagi lagi jadi 3. Ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Nah, ya, bilangan real. Bilangan real ini berarti bisa masuk yang rasional maupun yang irasional. Nah, beda rasional sama irasional. Kalau rasional dia angka belakang komanya itu tidak berulang, atau kalaupun dia berulang, itu yang irasional ya. Irasional dia tidak berulang. Atau kalaupun dia angkanya belakang itu panjang, dia tidak ada angka yang sama. Sedangkan yang rasional, walaupun belakang koma dia panjang sekali, nggak habis-habis, tapi dia berulang. Nah, contohnya 0,3, seterusnya. Ini kan kalau kita buat kepecahan biasa kan sepertiga, ya kan? Nah, sepertiga ini kan rasional, Dede. Walaupun angka 3 ini nggak habis-habis. Tapi dia rasional, karena angkanya itu berulang, itu aja. Tapi kalau akar 2 itu kan berapa itu? 1,14 tambah 1 ya, Ibu. 1,14 sekian. Nah, angka belakang ini tidak habis dan tidak berulang dia, nggak ada yang sama angkanya. Itu yang irasional. Ya. Nah, terdapat R itu rasional real dan terdapat K penyelesaian bebas linear. Ini harusnya dikombin tadi ya, Adik-adik, di kombinasi linear. Belajar kita bebas linear, kombinasi linear ya. Nah, tapi untuk PD
diferensial ini, dia pakai eksponen untuk penyelesaiannya. R kali X, pangkat R kali X. Kalau tadi kan dia, apa tadi? A kali S atau apa ya? R kali S ya, R kali S. Kalau ini kan R kali X. Kan? Tergantung bentuk persamaan yang kita tulis. Sama saja ya. Sama aja nih Dede, nanti bingung pula Bu, di sini RX, di sana kok RS. Nah, sama saja ya. Itu juga, ini untuk yang bebas linear, kalau tadi untuk kombinasi linear. Maknanya sama. Sedangkan untuk yang kombin, untuk akar-akar tadi, solusi umumnya seperti ini. Ada deh, kalau bingung teorinya, nanti kita lihat ke contoh soalnya, biar jangan terlalu pening ya kan. Kadang Ibu pun lihat penyelesaian di slide-slide ini ya, Dede. Ibu kan ambilnya kan dari internet ya. Tapi nggak satu sumber dia Ibu campur, nanti mana yang sesuai kita edit lagi. Jadi nggak langsung copy paste. Copy paste kan banyak yang salah kan. Kadang nggak diperiksa lagi banyak yang salah itu loh. Nah, kasus kedua, jika akar angkat, masih akar angkat ya, adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks tahu Dede? Bilangan kompleks ini lawan dari bilangan real. Bilangan kan, kalau real kan bilangannya nyata ya. Ada di garis bilangan real. Di bilangan real. Garis yang tidak selesai ya. Dari minta hingga sampai positif tak terhingga. Ini garis bilangan real lah Dede. Di tengahnya kan 0. Nah, itu real. Tapi kalau dia kompleks, itu pakai bilangan imajiner I. Ini bilangan imajiner. Bilangan imajiner sendiri tidak terdapat pada garis bilangan real. Kenapa? Karena imajiner itu hayal. Ya, real itu kan nyata. Lawannya imajiner. Contoh imajiner adalah akar negatif 1. Akar min 1 kan dia tidak ada ya. Coba buat di kalkulator. Akar min 1. Nggak ada, error hasilnya. Kenapa? Karena tidak ada bilangan yang dikuadratkan, hasilnya min 1. Nggak ada. Nah ya, jadi dia dinotasikan dengan I atau imajiner. Nah, I tadi dibuatlah ke dalam bentuk bilangan kompleks, yaitu R, dengan rumus A ditambah atau dikurang I dikali B. A-nya itu konstanta, B-nya koefisien. Ya. Nah, untuk solusi bebas linearnya, E pangkat A kali X, pakai kosinus beta kali X, dikali X kali E, pangkat A kali X, kosinus B kali X, dan seterusnya. Ini nggak saya edit lagi ya, Dede. Karena semalam nggak sempat. A kali X, terus B-nya ini beta, ya, B-nya ini beta, yang ini beta, sedangkan A kali X-nya ini adalah pangkat. Nah, dibuat seperti ini. Tapi bukan A itu, Dede, alpha, ya, alpha kali X. Nah, sampai dia X pangkat K kurang 1, eksponen pangkat alpha kali X sinus beta kali X. Ya. Lumayan ini sih, ya, menguras pikiran juga. Ya kan, karena kita belum pernah sebelumnya ketemu yang kayak gini kan. Nah, Ibu pernah buat tulisan mengenai rangkai listrik orde 2. Jadi model untuk rangkai listrik yang menggunakan RLC sama ILC. RLC tahu ya, Dede, resistor, apa itu? Induktor dan kapasitor. Ya kan? Ini kan ada belajar elektro kan? RSK kan ada elektronya, Dede. Nah, R itu nanti untuk resistor, L-nya untuk induktor, C-nya untuk kapasitor. Nah, nanti itu digabungkan, dia nggak sembarang ini ya, pasang-memasang gitu kan, bisa konslet dia kalau nggak sesuai angkanya. Nah, itu dipasang, kemudian Ibu buat modelnya ya, menggunakan persamaan diferensial orde 2. Itu aja sih. Jadi nggak ke praktik elektroniknya, nggak. Ke persamaan matematikanya. Nah, jadi ada yang dia nggak seperti ini, tapi dia mirip ke eksponen pangkat alpha kali X kosinus beta kali X. Lebih ke situ ya, dia pakai persamaan karakteristik mirip seperti persamaan kuadrat. Nah, ini enggak. Ini lebih rumit lagi Bu rasanya. Tapi kita nggak sampai ke situ ujiannya nanti. Ntar kita hapus. Contoh, nah, kita masuk ke contoh biar lebih paham. Ya. Selesaikan persamaan diferensial berikut
Nah, adik-adik yang dalam kurung 5 ini pangkat ya. Saya nggak sempat ngeditnya ya. Ini pangkat. Nah, sama kayak gini. Ini diferensial 3. Kalau diferensial 3, triple aksen, diferensial 2, dia double aksen. Tapi kalau dia 4, 5 tidak dibuat kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak begitu, salah ya. Ditulislah dalam kurung dia. Jadi dia turunan ke-5, Y turunan ke-5, 3 dikali Y turunan ke-4, ditambah 3 Y turunan ke-3. Ya. Paham ya, Dedek, turunan ke-3 ya? Turunan tingkat tinggi, terus dikurang Y double aksen, maksudnya Y turunan kedua. Ya. Ini turunan-turunan, tapi karena 4 dia nggak mungkin dibuat 4 buah aksen, salah ya. 5 juga nggak mungkin dibuat 5 seperti ini. Ya. Kalau statistika kan ada ya, frekuensi. Ini nggak bisa, ya sampai triple saja aksen itu. Nah, dibuatlah ke dalam persamaan karakteristik dulu. R-nya 5. Diferensial 5 dikurang 3R diferensial 4 ditambah 3R diferensial 3 dikurang R diferensial 2. Ya, ini bukan pangkat ya, Dedek, tapi turunan. Turunan ke berapa ya? Turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, karena dia pangkat tertingginya ordenya 5, maka akar-akar yang diperoleh dia harus 5. R1, R2, R3, R4, dan R5. Nah, akar-akarnya itu adalah koefisiennya, Dedek. Jadi koefisien R1 tidak ada, koefisien R2 juga tidak ada, jadi 0. Koefisien R3, R4, dan R5 ada, yaitu 1. Ya. Maka solusi bebas linearnya adalah E pangkat 0 kali S, ya. R kali S, ya. X kali E pangkat R2 kali S, E pangkat R3 kali S, ya, R3-nya kan 1, X kali E pangkat R4 kali S, R4-nya 1, ya, ditambah X kuadrat eksponen pangkat R5 kali S, R5-nya juga 1, jadi 1 kali S. Nah, sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 ditambah C2, X ditambah C3 ditambah C4 tambah C5, X kuadrat dikali E pangkat S. Ya. Ini dicari kenapa seperti itu. Menggunakan persamaan karakteristik. Ada yang bisa cari di Google atau di mana, di searching. Ini, penyelesaian persamaan karakteristik. Nah, dia tidak dijabarkan di sini ya. Ada jalannya, kalau saya tulis terlalu panjang dia. Ada dicari di apa? Di sumber lain ya, tapi ini nggak keluar ya, Dede. Untuk kisi-kisi ujian ini nggak ada. Ya, cukup sampai pertemuan ke-6, ke-5 kemarin. Yang saya berikan itu yang sederhana. Nah, tidak sampai yang seperti ini kan jelimet ya. Solusi bebas linearnya banyak, ininya banyak, terus dia dibuktikan lagi ya kan. Nah, tidak sampai sebegitunya. Yang soal sederhana yang sebelum-sebelumnya yang kita pernah bahas. Contoh kedua, tentukan penyelesaian persamaan diferensial berikut. Nah, ini triple aksen ya. Berarti dia turunan ketiga, double aksen turunan kedua, Y aksen turunan pertama, 2Y bukan turunan. Jadi dia 2Y saja. Kalau ini kan DY dx ya, kalau turunannya ke X. Ini 2D kuadrat Y dx kuadrat. Yang di sini D pangkat 3Y per dx pangkat 3. Tapi dia ditulis dalam bentuk turunan. Persamaan karakteristiknya ditulis sebalik, Y ganti dengan R, nah, ini diganti ya, tetap ya. Nah, karena di sini bukan turunan, maka Y-nya jadi 1, Dedek, nggak ditulis, cukup 2 aja di sini. R itu kan turunan ya, nah, jadi karena Y ini bukan turunan, dia nggak ditulis lagi, tambah 2 sama dengan 1. Nah, untuk persamaan karakteristik, nah ini ada solusi langsung, terus solusi bebas linear. Ini dapatnya dari sini ya, Dedek. Solusi persamaan linear. Solusi bebas linear. Nah, di sini ya. R-nya ditulis
X. Nah, ini ya. C1, C2, C3, sampai C seterusnya. Rumusnya ini, jadi tinggal disubstitusi ke dalam rumus ini. Apa yang kita peroleh R-nya, ganti kemarin. Apa yang kita dapat C-nya, diganti kemarin. Sudah. Ya. Kalau butuh penyelesaian khusus, nah kita cari lagi. Nah, ini kan. E dikurang S, ini bukan kurang ya, ada di pangkat. E pangkat min X, min S. Di depan sini sebenarnya ada R1 dulu ya. E pangkat R1 kali S. R1-nya minus 1, jadi dia min S. Kemudian R2-nya juga 1. Jadi E pangkat 1 kali S. E pangkat S. Ini bukan E kali S ya. Pangkat, adik-adik. Ini enggak, saya edit lagi semua. Ini pangkat. Yang S ini juga pangkat. Ini juga pangkat. Kenapa 2S? Karena R3-nya 2. Ya, R3 kali S. Ya kan? R3-nya 2 kali S, ya 2S. Ya. Bentuknya dari sini. Bukan. Nah, ini nih. Ini. Dia kasus pertama. Nah, sehingga solusi umumnya, nah karena C-nya tidak diketahui, ya tulis saja dia C1, E pangkat min S, ya, ditambah C2, E pangkat S, ditambah C3, E pangkat 2S. Jadi yang ini pangkat, yang ini S-nya pangkat, ini juga min S-nya pangkat. Ditambahlah di sini C1, C2, dan C3. C1, C2, C3-nya kalau adik-adik mau selesaikan, ini difaktorkan. Ya, nanti diperoleh nilai C1, C2, dan C3. Baru ubah ke dalam Y. Nah, tapi kalau tidak diubah ya tidak masalah ya, dibuat aja seperti ini, selesai. Gitu. Nah, ini untuk latihan, tapi nggak dikumpulkan ya, jadi di latihan sendiri di rumah saja untuk menguji. Ya. Atau kalau mau coba silahkan mulai kumpulkan Japri, ya seperti biasa. Itu ada saya buat nilai bonus seperti yang awal pertemuan ya, kemarin ada ya seperti itu. Awal pertemuan juga banyak yang benar itu, rata-rata betul ibu lihat. Tapi yang tugas sama kuis itu ada yang salah-salah juga. Salah-salah ya. Sebenarnya itu ada di slide sebelumnya, jadi ada contohnya. Ya udah ikuti saja langkah-langkah itu. Karena itu mudah, makanya nggak saya jelaskan. Ini agak lumayan rumit, nah kayak ibu jelaskan. Yang ini pangkatnya 4, bukan pangkat ya, turunan. Ini Y turunan ke-4, ini turunan kedua, itu tidak pakai turunan. Ini double aksen ya. Ini juga turunan ke-4, ketiga, pertama. Ini menggunakan syarat awal. Jika Y0 sama dengan 4, Y aksen 0 sama dengan 0, dan Y aksen Y double aksen 0 sama dengan 9. Boleh adik coba sendiri. Oke, untuk kisi-kisi Bu lanjut di forum saja ya. Jika ada pertanyaan, kita di forum e-learning juga. Ya. Atau ada pertanyaan langsung di sini ya, Dede? Cukup ya? Oke. Ini yang hadir cuma berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Coba diaktifkan kameranya, Dede. Saya ambil bukti Zoom-nya. Yang Prianto mana orangnya? Jadi selesai pertemuan ke-7 kita ya. Jadi tanggal 13 Mei kita sudah bisa UTS. Ya kan? Karena berturut-turut tanggal 1 April libur, tanggal 15 April libur. Oke ya, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut di forum diskusi saja. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.